Wajahnya seringkali dihinggapi binatang lebah hingga membentuk sebuah janggut. Inilah cara beliau untuk mengelabui musuh, yaitu para penjajah Belanda. Siapakah sosok beliau ini? Untuk cerita lengkapnya, mari ikuti perjalanan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izinkan ulun menceritakan sedikit riwayat sosok seorang pejuang di masa penjajahan Belanda. Banyak orang yang tidak tahu bahwa di desa Karangpaci ini ada seorang pejuang yang bermakam di tengah rawa. Beliau adalah Haji Gusti Sa'aludin atau sering disebut orang Datu Labah, dan bermakam di tengah rawa desa Karangpaci, kecamatan Kalumpang, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Haji Gusti Sa'aludin dilahirkan dari pasangan Gusti Jamaluddin atau Gusti Muhammad Saleh dan Gusti Sapia. Secara garis besar, sang ayah adalah keturunan dari Pangeran Ratu Tuha Kesumayuda, sedangkan sang ibu adalah keturunan dari Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini merupakan Sultan Banjar yang mulai memerintah pada tahun 1801 sampai dengan 1825. Sebagai keturunan dari bangsawan Kesultanan Banjar, Haji Gusti Sa'aludin cukup disegani di masyarakat, terutama di Banu Walima, tempat beliau memangku amanah dan berdakwah pada jalan hidupnya. Haji Gusti Sa'aludin juga seorang yang luas pengetahuan dalam ilmu agama dan juga pemerintahan. Beliau diangkat menjadi seorang penghulu atau seorang hakim dan juga menjadi kiai pada wilayah Banu Walima sekitar tahun 1860 sampai 1870-an. Pada masa itu Belanda sangat geram bukan main ketika mengetahui Haji Gusti Sa'aludin ini bersama tokoh-tokoh Banu Walima lainnya berpihak dan mendukung penuh Pangeran Hidayat sebagai ahli waris yang berhak menduduki tahta Kesultanan Banjar. Puncaknya adalah ketika Haji Gusti Sa'aludin menjadi pemayung Sultan Banjar di saat penabalan Pangeran Hidayatullah sebagai Sultan Banjar di Amuntai Sungai Banar. Inilah yang menyebabkan kerisauan dan kegusaran di kalangan pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya kedudukan beliau pun sebagai seorang pejabat pemerintahan serta-merta dicopot pemerintah Hindia Belanda secara sepihak. Di kampung Bali Maulah beliau bersembunyi dan berjuang melawan penjajah karena letaknya yang strategis, sekaligus juga dekat dengan keluarga dan pusara salah satu gurunya, yaitu Syekh Ahmad bin Haji Muhammad As'ad Balimau. Haji Gusti Sa'aludin di kampung ini menyamar sebagai seorang pengemis yang oleh masyarakat zaman itu disebut labai, sehingga membuat prajurit Belanda terkecoh. Sulit menemukan keberadaannya yang selalu berpindah-pindah tempat. Dan juga salah satu keunikan beliau, seringkali wajahnya dihinggapi binatang lebah lalu membentuk seperti janggut yang menutupi wajah Haji Gusti Sa'aludin, sehingga masyarakat pun menyebut beliau dengan Datu Labah. Pernah juga suatu kali Belanda ingin memasuki daerah yang diduga sebagai tempat persembunyiannya melalui jalur sungai. Ketika Haji Gusti Sa'aludin atau Datu Labah ini mengetahui hal yang demikian, maka diinjaknya pohon jingah di pinggir sungai sampai menutupi aliran sungai tersebut, sehingga prajurit Belanda mengira tidaklah mungkin ada orang yang dapat melaluinya dan tidak mungkin pula ada orang di tempat tersebut. Menurut cerita turun-temurun yang tersebar bahwa Haji Gusti Sa'aludin atau Datu Labah berwasiat sebelum meninggal, apabila sampai masanya dan perang Sabil berkepanjangan, maka ambillah sedikit bagian dari tanah makamku untuk dijadikan syarat syariat melawan musuh. Namun tanah yang diminta diganti dengan tanah lainnya 3 kali lebih banyak dari tanah yang sudah diambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau wafat pada tanggal 8 Rajab 1303 Hijriah, dan sebelum wafat beliau berdoa kepada Allah untuk diberikan pahala fisabilillah atau syuhada 7 turunan kepada zuriat-zuriatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah riwayat singkat Haji Gusti Sa'aludin atau Datu Labah. Semoga dengan cerita ini dapat menambahkan rasa cinta kita kepada pejuang-pejuang terdahulu dan para ulama serta wali Allah Ta'ala. Dan yang kita harapkan semoga makam-makam bersejarah seperti ini tidak hilang dimakan zaman. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.